pertolongan kami datang daripada Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Allah yang mengkhususkan hari ini bagi kami dan hadir di tengah-tengah kami sesuai dengan janji firman-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita selama kita beribadah. Amin. Kami persilakan duduk.
Mazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kemampuan bagi kami, kekuatan bagi kami, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh melihat kasih-Mu yang sempurna di dalam hidup kami, untuk kami boleh melihat pengorbanan-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Siapakah kami ya Tuhan, manusia yang berdosa, tetapi Tuhan boleh layakkan kami untuk kami boleh menyembah Engkau, mengagungkan Engkau.
bumi bergoncang. Saat ini namun buat namung goncang nggih. Ngoyok niki. Nggih. Saya yakin ini ngoyok. Karena plan ekonomi, kesehatan kita digoncangkan luar biasa. Tetapi lihatlah kasih setia Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Gonjang ganjing bumi. We'll
pengucapan syukur untuk kesempatan ini. Tuhan, izinkan kami untuk mendengar firman-Mu. Kami sangat membutuhkannya. Untuk Tuhan, kami memohon Allah Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami, dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Karena LCD mati sehingga perlu dirubah, saya akan pakai Alkitab. Nah, Bapak Ibu bisa menyimak di TV ini. Kita sampai ke Wahyu pasal 19. Ya. Wahyu pasal 19. Perikop pertama itu ayat 1 sampai 5. Kita akan baca perikop ini, lalu kita akan memahami apa yang dimaksud ayat-ayat ini dan apa yang dikehendaki Tuhan dalam ayat-ayat ini bagi hidup kita. Saya akan bacakan. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena Ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan Ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Nah, saya ulangi ayat 5, dengarkan baik-baik. Ini perintah dari tahta, oknum yang bertahta di surga. Nah, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Bapak Ibu Saudaraku, nah, suara yang didengar oleh Yohanes, suara datang daripada surga. Nah, karena Allah telah menghakimi pelacur besar, kita tahu bahwa pelacur besar ini sebenarnya Babel. Babel adalah semua kekuatan di dunia yang memusuhi Allah, sehingga ada penghakiman di sini dan respon, tanggapan penghuni surga itu haleluya, memuji Tuhan. Responnya adalah pujian. Agak aneh ini sebenarnya, tetapi memang harus demikian. Orang-orang kudus
pujian itu adalah inti daripada penyembahan. Pujian berfokus kepada pribadi dan karya Allah yang agung. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup Anda, hidup saya, Tuhan menghendaki muncul pertama pujian. Saudara yang dikasih Tuhan, saya baru 3 hari yang lalu merenungkan ayat-ayat ini, dan saya mengatakan dalam hati saya sungguh mengucap syukur punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan pada waktu ibunya meninggal, dipanggil Tuhan sudah tahu. Dia manggil saya. Setelah dia tahu, dia bilang, ayo Pak, memuji Tuhan. Pada waktu itu aku nggak sadar bahwa anak saya ini dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Orang bilang kepenuhan Roh Kudus. Kalau di logika, tidak masuk logika. Ibunya meninggal, dipanggil Tuhan. Seperti itu. Panggil saya, setelah tahu meninggal, dia mengajak memuji Tuhan. Tapi ternyata, lihat ayat ini. Coba mari kita pikir dengan sungguh-sungguh. Penghuni surga ini ada saudaranya yang di bumi nggak kira-kira? Saudaranya akan dihukum karena gereja ini telah diangkat nanti dalam perjamuan domba Allah. Tetapi respon pertama, respon yang dikehendaki Allah, apapun tindakan Allah itu bijaksana, baik, memuji Tuhan. Dan saya sebenarnya pada waktu itu saya hanya dibawa oleh kondisi itu. Saya takut kepada Allah. Saya melihat pribadi Allah itu, bahwa Allah itu baik, Allah itu tidak pernah salah, Dia bijaksana. Sehingga muncul dalam mulut saya, Tuhan, Kau amat baik, sangat baik. Kau tidak pernah salah. Kau memanggil istriku, aku rela. Selamat jalan istriku. Itu yang muncul karena aku mengajak, ayo Pak memuji Tuhan. Ternyata ayat ini, Allah akan menghakimi dunia ini, orang-orang yang di dunia ini. Respon penghuni surga adalah memuji Allah. Nah, pujian adalah inti daripada penyembahan. Pujian adalah berfokus kepada pribadi Allah yang agung dan karya Allah yang agung. Apapun yang terjadi yang tidak menyenangkan bagi manusia, tetapi Allah tidak pernah salah. Allah Maha Bijaksana. Layak kita memuji Tuhan. Jadi pelajaran yang sangat sulit bagi kita. Gampang kalau yang terjadi Tuhan memberkati kita dengan limpah soal materi. Gampang muncul mulut kita memuji Tuhan. Tetapi kalau terjadi seperti yang saya ceritakan, banyak orang teriak-teriak. Tapi inilah Tuhan yang diminta Tuhan.
Sehingga ayat 5, maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Ayat ini tanggapan orang-orang kudus. Para malaikat suci memuji Tuhan atas penghakiman Babel, penghakiman dunia yang jahat. Kita lanjut ayat yang perikop yang kedua. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desu air bah, dan seperti deru buruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilo-kilo dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi Ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada suara pujian lagi bahwa Allah telah bertahta. Nanti pasal 20 lanjutannya, kerajaan 1000 tahun. Nah, pentabisan Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Dilihat ini, sehingga ada perkawinan anak domba. Apa itu perkawinan anak domba? Jelas anak domba ini Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus ditapiskan sebagai raja, berarti harus ada permaisuri, istri yang mendampingi. Sehingga itu merupakan kebahagiaan, pesta, persekutuan. Nah, makna dari perjamuan anak domba adalah gereja, umat Tuhan dimuliakan, dipersatukan dengan Allah secara nyata. Yohanes 17 ayat yang ke-21. Itu doa Tuhan Yesus, dan terjadi nanti kedatangan Tuhan Yesus. Tahta di surga kita akan memerintah bersama-sama. Tuhan ini berdoa, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dan mereka di dalam kita, supaya kita satu. Luar biasa. Kita disatukan dengan Allah secara nyata dan sah dalam perkawinan. Suami istri dipersatukan menjadi satu daging, betul? Dan itu sah secara hukum. Dan ini sah. Ini yang dikatakan perjamuan anak domba Allah. Tetapi ada yang menarik di sini. Saya nanti ingin membandingkan, ini sudah saya berikan kepada anak muda,
supaya anak muda sungguh-sungguh memahami di sini dan mempelainya. Perempuan ini dikaruniakan kain lenan halus. Ini pakaian pesta, ya, kain lenan halus. Itu perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus. Apa itu perbuatan benar? Nanti saya menjelaskan. Tetapi seandainya tidak dikenakan pakaian itu akan seperti apa? Lihat Matius pasal 22 ayat 11 saja sampai 14. Tolong baca yang dekat dengan keras di sini. Ini perumpamaan perjamuan kawin yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara yang dikasih Tuhan, perumpamaan ini orang yang masuk ke perjamuan kawin tetapi tidak memakai pakaian pesta dicampakkan ke neraka. Artinya tidak bisa ke sana. Nah, banyak yang diundang. Ayat sebelumnya nanti dibaca di sana. Ada yang datang tetapi tidak memakai pesta. Kalau kita gabungkan dengan Matius pasal 25, nah, perang-perang itu yang tidak menyalakan lampunya, dia tertutup, tidak bisa masuk ikut perjamuan pesta ini. Nah, artinya sebenarnya banyak mengaku orang percaya, banyak mengaku orang Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi perbuatannya tidak benar. Apa itu perbuatan benar? Saudaraku yang dikasih Tuhan, perbuatan yang benar, orang benar akan hidup oleh iman. Betul? Firman Tuhan ini orang GSP harus nyapa, orang apa kebangetan. Kembali dari nol, mulai belajar Alkitab. Orang benar akan hidup oleh iman. Anda percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan? Nah, 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Kita di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan. Sebenarnya kita tidak benar, tetapi kita dibenarkan. Lihat ayat ini. Dikaruniakan, diberi kain lenan halus, jubah daripada mempelai perempuan ini telah dicelup dengan darah anak domba. Ayat 7 kemarin, pasal 7 dalam ayat 14. Nah saudaraku, artinya kalau saudara percaya bahwa Yesus membenarkan Anda dibenarkan, yang benar sesuai dengan imanmu, hidupmu harus benar.
Tuhan Yesus. Bukan di dalam Adam pertama, bukan. Tetapi di dalam Adam kedua. Kita perlu mengatakan kita di dalam Adam yang kedua. Kita tak bercacat celah di sana, dibenarkan. Ini karya Allah di dalam hidup Anda, di dalam hidup kita. Dan yang kita percaya itu harus dinyatakan dalam perbuatan. Yakobus mengatakan, mari kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, istilah sempurna di sini, kalau lingkaran itu sempurna garis, satu garis terus itu gatok, itu baru sempurna. Sempurna ini lingkaran, betul? Nah, kalau lingkaran itu nggak sempurna berarti garis ini nggak gatok. Pak Guru, betul ya? Karena lingkaran ini nggak sempurna. Kalau nggak sempurna ini bukan lingkaran. Jadi imanmu tanpa perbuatan itu nggak sempurna, itu bukan iman. Itu persetujuan pikiran, persetujuan logika dengan kebenaran. Tidak seperti itu. Iman itu harus direfleksikan, itu apa ya? Dinyatakan dalam perbuatan. Itu baru iman yang benar. Itu baru benar-benar iman, benar-benar lingkaran. Ya, mengerti tentang ini, saudara yang dikasih Tuhan. Iman, kalau Anda percaya, beriman bahwa Anda dibenarkan, perbuatan Anda harus benar. Amin. Berani katakan, ya Tuhan, aku benarkan. Itu sebabnya aku akan berbuat benar. Nah, kebenaran Kristus yang dipakai bukan kebenaranmu, bukan kebenaran dunia, bukan kebenaran kata orang, bukan. Tapi kebenaran Kristus. Apa itu kebenaran Kristus? Nah, Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi daging. Perwujudan dari firman Allah sebagai manusia. Sehingga kalau kebenaran itu dasarnya kita harus firman Tuhan. Seluruh eksistensi kita harus dilandaskan kepada firman Tuhan. Nek ngomong ya dasarnya firman Tuhan, orang ngomel. Nek bertindak dasarnya ya firman Tuhan, ini tindakan yang benar. Ini orang benar, perbuatan orang benar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai masuk mau ikut perjamuan kawin anak domba. Karena di sana kebahagiaan yang luar biasa. Ini sangat paradok dengan orang yang di dunia. Nanti kalau gereja itu diangkat, kita bersuka cita, kita kebahagiaan itu tidak bisa digambarkan. Persekutuan dengan Tuhan secara nyata, kita dimuliakan, kita disandingkan, ditapiskan bersama-sama karena kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Pasal 20 nanti kita akan lihat itu. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa. Tidak bisa dibayangkan di sini. Tidak bisa kebahagiaan itu. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Kalau saudara percaya, beriman bahwa saudara dibenarkan di dalam Kristus, tindakanmu harus benar sesuai dengan standar firman Allah, karena Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Bisa berani katakan amin, amin Tuhan, amin. Oh, berat Tuhan, berat. Lebih berat yang ada di dunia. Nanti kalau
gereja itu diangkat. Saudara yang dikasih Tuhan, perjamuan kawin anak domba itu kita dimuliakan. Roma pasal 8 ayat 30, dipanggil, dibenarkan, lalu dimuliakan. Kita dimuliakan nanti di sana. Bayang disandingkan, ya pengantin tahu disandingkan itu sebagai permaisuri, disandingkan bersama Tuhan. Dan itu raja di atas segala raja. Lalu di sini karena penglihatan itu Yohanes tidak pikir panjang, langsung dia menyembah dia. Padahal yang ini malaikat yang menyampaikan berita ini kan malaikat. Kitab Wahyu itu adalah gambaran-gambaran pesan dari Tuhan. Nah, berupa simbolis dan tidak semua simbolis, tetapi disampaikan oleh malaikat. Sehingga Yohanes tersungkur ayat 10. Lalu malaikat itu, jangan begitu, jangan harus sembah Allah. Nah, karena penglihatan, karena ya sesuatu yang menyenangkan, kadang-kadang kita lupa menyembah ciptaan Allah. Banyak setelah orang itu kaya, akhirnya dia menyembah kekayaannya, tidak menyembah Allah. Nah, lihat cerita-cerita di sekitar Gunung Merapi, dilindungi oleh gunung. Orang Magelang dilindungi oleh Gunung Tidar. Lalu dia menyembah Gunung Tidar itu. Nah, Tidar yang melindungi orang Magelang. Nah, balik di selatan, orang-orang di Parakletos itu dilindungi oleh Gunung Turgu. Ya, orang-orang di sana menyembah Gunung Turgu karena ngamping-ngampingi karo wedhus gembeng. Nah, kadang-kadang banyak begitu. Jadi ini respon manusia sebenarnya Yohanes, tapi dilarang, jangan menyembah aku, mereka begitu. Oke, itu perikop yang kedua ya. Yang ketiga, ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bersama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Tahu ya ini? Yang setia, yang benar, kemarin kita sudah tahu ini nama Tuhan Yesus, salah satunya. Dan matanya bagaikan nyala api. Ini menunjukkan murka Allah. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dia raja di atas segala raja. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Banyak nama, banyak kedudukan yang diterapkan kepada Tuhan Yesus, tetapi Yohanes untuk menjelaskannya seluruhnya secara utuh dia tidak mampu. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Jelas tahu Tuhan Yesus memakai jubah ini lambang kesucian, kekudusan yang telah dicelup karena dia pada waktu mati di atas kayu salib dia dijadikan orang berdosa. Dan setelah bangkit dia bukan orang berdosa, dan dia adalah pribadi yang kudus. Ini jubah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan kaca besi. Dan ia akan memeras anggur pada kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan padanya pahanya tertulis nama, suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan
di atas segala Tuhan. Ini nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kedatangan yang kedua kali. Manusia tidak akan sanggup menghadapinya. Dia dengan gerang, dengan murka berperang melawan orang-orang yang dulu melawan umat Allah dan melawan Tuhan Yesus. Dan diikuti bala tentara surga. Dan ini raja-raja telah berkumpul. Ini perang dunia ketiga. Tetapi yang memberhentikan perang itu nanti adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan berkerajaan 1000 tahun di pasal 20. Jadi simbol-simbol yang dilihat, pedang itu peperangan, anggur itu murka Allah, sehingga berperang dengan murka kepada iblis, nabi-nabi palsu, antikris, dan raja-raja di dunia dan tentara-tentara yang telah kumpul di sana. Karena ayat dikumpulkan. Itu ayat tentang yang ketiga ya. Oke. Yang keempat. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepadanya, semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah kita ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Kekalahan dunia dan iblis serta sekutu-sekutunya dan raja-raja itu sangat mengerikan, digambarkan seperti itu. Maka datanglah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Garis peperangan telah ditetapkan. Tuhan Yesus dan pasukannya menang yang kalah sangat mengerikan. Itu inti dari pasal ayat 17 dan seterusnya tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu pelajaran apa sih yang kita dapat? Ini belum terjadi, saudaraku. Gereja masih ada di dunia. Ini nanti setelah pengangkatan gereja. Kapan? Waktunya tidak tahu. Tetapi tanda-tandanya sudah. Tahu nggak bahwa ini sudah tanda akhir zaman? Banyak orang tahu, bahwa orang dunia pun tahu itu saat kiamat. Nah, lihat di sini. Ada garis yang sangat membedakan. Bagi umat Allah yang setia, bersukacita. Tapi bagi orang-orang yang tidak setia, tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan orang-orang yang tidak setia, yang tidak memakai pakaian tadi, sangat mengerikan. Ya, ada garis pembeda di sini. Ya, sebagian besar kita bersukacita, pesta perkawinan ada dulu, dan kebahagiaan itu luar biasa. Tetapi sisi lain ada yang sangat menderita. Penggambaran sangat jelas, walaupun itu merupakan penggambaran, tetapi jelas menderita, yang sangat menderita. Bagi kita orang yang setia,
Saya ulangi, bagi kita orang yang setia, bisa merefleksikan imannya di dalam kehidupan, kita bersuka cita. Saudara yang dikasih Tuhan, pelajaran yang ingin saya sampaikan, orang yang mengasihi Tuhan itu dibuktikan dengan mentaati firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 15. Kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Betul ya? Anda mengasihi Tuhan? Nah, kasihlah Tuhan Allahmu itu hukum. Kalau tidak mengasihi Tuhan, terhukum kan? Itu hukum Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu. Nah, orang-orang yang mengasihi Tuhan, respon, tanggapan terhadap karya Allah, terhadap perbuatan-perbuatan Allah dalam hidupnya, ini penting, dalam hidupnya. Pertama, memuji Tuhan. Kedua, pujian tadi sudah saya jelaskan bahwa pujian itu inti daripada penyembahan, dan pujian itu berfokus kepada pribadi Allah yang agung dan karyanya yang agung, tidak pernah salah. Pujian, apapun yang terjadi, mulut kita harus memuji Tuhan. Yang kedua, bersukacita. Bersukacita. 1 Tesalonika pasal 5. Perintah ini begitu tegas oleh Rasul Paulus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacita senantiasa. Maksudnya tahu ya? Keadaan apapun kita harus tetap bersukacita. Mengapa? Mengapa? Roma 8 ayat 28. Mengapa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, di depan tadi sudah saya katakan, apakah engkau mengasihi Allah? Allah memperlakukan engkau segala sesuatu karena engkau mengasihi Dia, itu demi kebaikanmu. Anda senang baik atau senang jelek, segala sesuatu yang terjadi, kita harus memuji Tuhan, kita harus hati kita tetap bersukacita dan mengucapkan syukur dalam segala hal. Lihat di dalam kitab Wahyu tadi, ya, di sana dikatakan ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Ini rencana Allah bagi kita. Bersukacitalah karena pengharapan rencana Allah itu baik bagi kita. Amin. Kalau Anda mengasihi, siapa yang pernah pacaran? Pernah kan pada waktu pacaran itu ketemu tidak? Berbunga-bunga? Sama kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kita bersukacita karena Tuhan. Nah, pernah
mati, resik, tetap baik gitu. Nah, itu manusia. Kalau Allah tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Pak Satino mungkin ingat ya pada waktu Suwarti Marsono layat Bu Paino di tempat sana ngomong apa? Iya Pak Paino tegas saiki. Coba sesasi rong sasi. Gitu ya Pak? Ya, tanyakan. Tapi sampai sekarang tuh aku tidak rontok. Nangis itu manusia. Mengenang itu manusia karena kita diciptakan dalam memori. Tetapi aku tidak pernah rontok. Aku selalu aku mengenang, selalu aku akhiri dengan bersyukur. Aku diberi kesempatan hidup bersama 42 tahun. Kita bersyukur. Nah, karena Tuhan berbuat baik, tidak salah. Yang ketiga ayat 8 dalam kitab Bahlil. Tadi sudah saya katakan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar orang-orang kudus. Perbuatan benar adalah refleksi dari karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita. Itu iman yang disempurnakan dengan perbuatan. Kita diselamatkan dengan iman, tetapi iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang direfleksikan, diwujudkan dalam tindakan, dalam perbuatan. Kalau Anda dikuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus, harus Anda hidup kudus. Kalau Anda dibenarkan di dalam Kristus, Anda harus berbuat benar. Dan standar benar di dalam Kristus adalah firman Allah. Dan seluruh totalitas hidup ini perwujudan dari firman Allah. Ngomong ya orang nganggur ngomong, tumindak ya orang nganggur tumindak. Semuanya landasannya firman Tuhan. Itulah orang benar. Itulah yang akan dikenakan kemuliaan. Sebenarnya itu jubah itu, pakaian pesta itu, pakaian yang indah, itu kemuliaan bagi kita. Kita dimuliakan, disandingkan bersama Tuhan Yesus. Itu gambaran yang luar biasa. Dipersatukan secara utuh, sah dalam perkawinan itu menjadi satu kita bersama dengan Allah. Nawiji, nek wong Jawa, manunggal karo Gusti. Gusti lan kawula lan Gusti. Iku ngelmu sing sak dhuwure nek wong Jawa. Awake dhewe luwih dhuwur meneh. Karena kita akan dipersatukan secara nyata. Allah di dalam kita, kita di dalam Allah. Mati Yohanes pasal 17 ayat 21. Apa respon kita? Pujian, segala sesuatu terjadi. Pujian, bersukacita, tetap berjalan dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami akan melanjutkan untuk mengenang tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk karya-Mu ya Allah. Kami bersyukur karena Engkau rela mati di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima
Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengenang tentang pengorbanan. Haleluya. Amin. Mari kita buka 2 Korintus ayat ini untuk mendasari perjamuan kudus. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Saya akan bacakan. Dia ini Yesus, ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu menanggung seluruh hukuman orang berdosa, sehingga tanpa pribadi Allah tak mampu menanggung murka Allah itu. Sehingga Tuhan katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dijadikan orang berdosa. Dosa kita ditimpakan kepadanya. Nah, dosa kita ditimpakan kepadanya, sehingga di dalam Dia kita dibenarkan. Jadi secara hukuman kita telah ditanggungnya, sehingga tidak ada tuntutan lagi. Tidak mungkin satu kesalahan itu dituntut 2 kali. Sehingga kita di dalam Dia itu dibenarkan. Allah memandang saya dan saudara di dalam Tuhan Yesus. Allah tidak memandang perbuatan-perbuatan saya, tetapi memandang Tuhan Yesus. Di dalam Adam pertama, semua orang berdosa. Semua orang berdosa. Tetapi di dalam Adam kedua, Tuhan Yesus, semua orang menjadi benar, dijadikan benar. Toh ini hukum. Jadi di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan. Tetapi ingat, sebenarnya dosamu lah yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa. Allah membenci dosa, tetapi mengasihi manusia. Itulah tindakannya. Sehingga antara kasih dan pengadilan harus tumbuh di kayu salib itu. Sehingga ini perlu kita syukuri senantiasa. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus kita tidak apa-apa, dan bukan dengan barang panah, tetapi dengan darah yang mahal, darah kudus. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya suruh ambil saat teduh sebentar, saudaraku. Dan kalau Anda merasa layak untuk mengikuti perjamuan kudus, silakan. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk himpunan umat-Mu ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk karya-Mu dalam hidup kami. Betul
sehingga kami makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kau akan memakai sisa hidup kami, karena Kau menciptakan kami punya rencana yang baik bagi kami. Ya, rencana-Mu itu yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Kau Bapa yang baik hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucapkan syukur untuk hadirat-Mu, mendengar semua permohonan kami, dan Kau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan dalam tangan-Mu, terimalah berkat ini dengan iman. Yalah damai sejahtera Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah memberkati saudara. Haleluya. Amin.